Banjir disertai angin kencang melanda sejumlah daerah. Berita pertama pemirsa, hujan deras yang menerjang Kabupaten Tapanuli Utara. Apa itu banjir? Banjir adalah fenomena alam yang terjadi ketika air menggenang atau mengalir dengan cepat di suatu daerah melebihi kapasitas saluran air sehingga menyebabkan kerusakan dan dampak pada lingkungan serta masyarakat. Ada beberapa jenis banjir. Yang pertama, banjir bandang atau flash flood. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan cepat, biasanya disebabkan oleh hujan lebat atau pecahan bendungan. Yang kedua, banjir rob. Banjir yang disebabkan oleh pasang laut, biasanya terjadi di daerah pantai. Yang ketiga, banjir limpasan. Banjir yang terjadi karena limpasan air hujan, biasanya terjadi di daerah dataran rendah. Dan yang terakhir, banjir tanah longsor. Banjir yang disebabkan oleh tanah longsor biasanya terjadi di daerah perbukitan. Ada beberapa penyebab banjir. Yang pertama, hujan lebat dan berkepanjangan. Hujan yang berkepanjangan dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, pasang laut. Pasang laut yang tinggi dapat menyebabkan banjir di daerah pantai. Yang ketiga, tanah longsor. Tanah longsor dapat menyebabkan banjir. Yang keempat, kerusakan infrastruktur seperti jembatan, bendungan, dan saluran air dapat menyebabkan banjir. Yang kelima, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan hujan lebih sering dan intens. Yang keenam, pengundulan hutan. Pengundulan hutan dapat meningkatkan risiko banjir. Dan yang terakhir, pembangunan yang tidak terkendali. Pembangunan yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko banjir. Ada beberapa dampak yang bisa terjadi akibat banjir. Yang pertama, kerusakan infrastruktur. Banjir dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan bangunan. Yang kedua, kehilangan nyawa. Banjir dapat menyebabkan kehilangan nyawa seperti terbawa oleh arus banjir. Yang ketiga, kerugian material. Banjir dapat menyebabkan kerugian material seperti kerusakan barang dan properti. Yang keempat, gangguan aktivitas sehari-hari. Banjir dapat menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari seperti akses jalan yang tertutup tidak bisa dilewati, banyak masyarakat yang mengungsi di tempat penampungan. Yang kelima, penyebaran penyakit. Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit seperti diare, DBD, muntaber. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan. Banjir dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti perkebunan dan persawahan milik masyarakat menjadi rusak karena banjir. Ada beberapa cara-cara untuk menghadapi banjir. Yang pertama, membuat rencana evakuasi. Membuat rencana evakuasi sebelum banjir terjadi. Yang kedua, menyimpan barang-barang berharga. Menyimpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Yang ketiga, menggunakan peralatan keselamatan. Menggunakan peralatan keselamatan seperti pelampung dan helm. Yang keempat, mengikuti instruksi pemerintah. Mengikuti instruksi pemerintah dan petugas keamanan. Yang kelima, membuat persediaan makanan dan air. Membuat persediaan makanan dan air dapat membantu kita bisa bertahan dalam situasi banjir. Adapun upaya-upaya pencegahan banjir. Yang pertama, membangun infrastruktur yang tahan banjir. Membangun infrastruktur yang tahan banjir seperti bendungan dan jembatan. Yang kedua, penghijauan kembali hutan. Penghijauan kembali hutan untuk mengurangi risiko banjir. Yang ketiga, membuat sistem pengelolaan air. Membuat sistem pengelolaan air yang efektif. Yang keempat, mengatur pembangunan. Mengatur pembangunan untuk mengurangi risiko banjir. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dan cara untuk menghadapi banjir. I've been drinking, I've been doing things I shouldn't do.